Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan membahas bab lab setup, yaitu kita hanya mempersiapkan lab atau peralatan yang akan kita butuhkan untuk video-video yang selanjutnya. Nah, untuk lab setup ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan pengenalan topologi. Terus saya akan memperkenalkan topologi yang akan kita gunakan untuk video kedepannya. Yang kedua ada install Debian server, install Ubuntu server, install Debian server, dan Ubuntu desktop. Kemudian ada cloning Debian, snapshot VM, dan lain sebagainya. Dan yang pertama adalah pengenalan topologi. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan di video selanjutnya. Dari sini kita akan mengenalkannya. Yang pertama, host OS ini istilah untuk sebutan laptop kita yang dimana sudah sering kita sebutkan. Host OS ini akan terhubung ke router Debian. Debian yang akan kita gunakan pada router Debian ini adalah Debian server. Kemudian Debian server ini juga terkonek kepada klien Ubuntu, di mana Ubuntu ini menggunakan Ubuntu desktop. Router Debian ini juga terhubung ke server 1 dan server 2 melalui internal network, di mana server 1 ini menggunakan Debian dan server 2 menggunakan Ubuntu. Server pertama Debian menggunakan Debian server, server kedua Ubuntu menggunakan Ubuntu server. Ini adalah topologi yang kita gunakan untuk ke depannya ya. Karena itu kita akan menyiapkan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Nah, ini dia alat-alatnya: Debian, Ubuntu. Yang selanjutnya adalah install Debian server. Debian server ini merupakan salah satu yang kita butuhkan pada lab setup. Nah, di sini Debian server ini berfungsi sebagai router dan juga server 1. Di sini kita langsung menginstalnya. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Kita hapus ini terlebih dahulu. Nah, kemudian klik new, masukkan di sini. Misalnya saya akan menamakannya router. Debian seperti ini. Nah, kita atur di mana kita akan menyimpan VM-nya. Sini seperti biasa saya akan menyimpannya di lokasi D. Kemudian di sini. Nah, jika sudah selesai mengatur, kita klik next. Sini kalian bisa atur untuk base memorinya. Ini saya akan atur gini. Nah, jika sudah, klik next lagi, next, kemudian finish. Kita bisa langsung jalankan. Sini kita disuruh untuk memasukkan file ISO dari Debian. Nah, di sini kita bisa klik. Sebenarnya saya sudah mendownload Debian 12 versi 12. Di sini kita tinggal masukkan saja. Kalian bisa mendownloadnya di Microsoft Edge atau lainnya. Kemudian jika sudah dimasukkan, klik mode dan entry reboot dan red reboot. Kita tunggu. Nah, karena kita akan menggunakan Debian server, jadi kita akan memilih yang install, karena ini artinya full CLI. Kita akan membutuhkan GUI pada video sebelumnya. Kita install, pilih yang install. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa. Di sini kita pilih saja bahasa Inggris. Di sini kita disuruh untuk memilih negara. Karena Indonesia tidak ada, kita akan memilih other. Kemudian Indonesia berada di Asia, kita pilih Asia. Kita cari negara Indonesia. Nah, ini jika sudah klik, kita pilih United States. Untuk gamenya kita Amerika, ini saja. Continue. Untuk domain kalian bisa skip saja.
kita masukkan password root. Nah, untuk password root ini yang mudah saja karena ini hanya praktek. Sini saya akan memasukkan passwordnya seperti video sebelumnya, yaitu 77. Nah, jika sudah klik continue, kemudian masukkan lagi passwordnya untuk mengonfirmasi. Nah, jika sudah continue, full name for user, misalnya di sini saya akan menamakannya router Debian. Nah, seperti ini. Jika sudah continue, klik like continue. Nah, ini untuk password user biasa. Di sini saya juga menggunakan seperti video sebelumnya, yaitu 555. Sudah continue. Nah, kita juga melakukan konfirmasi lagi untuk passwordnya. Jika sudah continue, di sini karena saya berada di Pemalang, jadi saya akan pilih yang western, yang artinya barat. Di sini kita bisa pilih yang atas, kita pilih. Nah, di sini untuk partition scheme-nya kita bisa memilih yang atas, yang recommend for new user. Jika sudah finish partitioning, klik, kemudian write the change to this, kita pilih yes. Untuk scan extra installation medium kita pilih no, kita pilih no juga. Nah, di sini ada tulisan partition in back ke user survey. Nah, di sini kita ada dua opsi, yes dan no. Di sini kita pilih no saja. Di sini ada pilihan install the group bootloader to your primary drive, kita pilih yes. Nah, kemudian kita pilih yang bawah, yang dev SDA, kemudian klik enter. Karena tujuannya yaitu supaya kita bisa ngebuktiin, itulah alasan kita menginstal memasang grup loader yang tadi. Nah, sekarang sedang proses finishing. Proses instalasinya sudah selesai, tinggal kita ngebooting, yaitu klik continue untuk reboot. Nah, sedang melakukan booting ya, kita klik enter. Sini kita bisa login menggunakan password biasa. Pertama namanya dulu, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki alat yang pertama, yaitu router Debian. Nah, dan selanjutnya adalah install Ubuntu server. Maksudnya install Ubuntu desktop. Sebelumnya kita sudah pada episode sebelumnya sudah menginstal Debian server. Sekarang tinggal Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Namun kita akan menginstal Ubuntu desktop terlebih dulu. Untuk file aslinya kalian bisa menginstal di Microsoft Edge dengan ketikan download file ISO Ubuntu desktop. Untuk versinya kalian terserah kalian. Untuk versi yang terbaru yaitu versi 24. Di sini saya akan menggunakan versi 22. Kita klik new, kemudian kita akan menamakannya yaitu client. Nah, seperti pada perannya client, Ubuntu desktop itu sebagai client.
desktop. Seperti ini. Kemudian untuk lokasi di mana menyimpan VM-nya. Dan di sini seperti biasa. Kemudian klik next. Nah, jika sudah selesai mengatur, klik next, kemudian next, finish. Kita mulai start. Nah, kita akan memasukkan file ISO-nya di sini seperti biasa. Klik outer untuk melihat di mana kalian menyimpan file ISO-nya. Di sini saya menyimpan di folder download, di directory download. Nah, di sini untuk desktop versi 22. Kita klik open, kemudian mount dan retribude seperti biasa. Kita klik enter saja, skip. Nah, untuk di sini kalian bisa memilih yang English. Kemudian untuk kedua pilihan ini kita pilih yang ini, install Ubuntu. Klik install Ubuntu, kemudian kita tunggu. Nah, di sini untuk keyboardnya kita pilih English saja. Jika sudah, klik continue. Nah, jika kita menyalakan internet pada laptop, maka kita bisa mendownload, update, dan install Ubuntu. Jadi semua filenya itu di-download secara otomatis. Namun jika seperti itu prosesnya akan lebih lama. Di saya matikan internetnya, jadi saya akan menggunakannya normal installation saja, tidak full, karena kalau download semuanya nanti waktunya bisa lama, bisa 1 jam lebih atau setengah jam. Untuk installationnya kita pilih normal installation, di mana kita dalamnya kita bisa mendownload web browser, gratis office software, games, dan media player. Kalau minimal installation cuma web browser dan basic utilities doang. Jika sudah, klik continue. Nah, sini iris and install Ubuntu, kita pilih yang default saja. Kita install sekarang. Nah, jika sudah, klik continue. Kita pilih lokasinya, karena saya berada di Indonesia, jadi kita pilih Pemalang lokal ada. Kita klik continue. Sini kita masukkan nama, yaitu di sini saya akan masukkan nama lengkap, itu seperti ini. Kemudian untuk username-nya kita bisa pilih misalnya apa, kemudian untuk passwordnya sama seperti Debian server saja untuk mempermudah. 555 pendek kan.
dan kita akan konfirmasi. Setelah itu kita pilih opsi yang kedua, require my password to login, kemudian klik continue. Jika penginstalnya sudah selesai, kita klik restart now untuk reboot. Sekarang kita sudah berhasil menginstal Ubuntu desktop. Sekarang kita tinggal login menggunakan passwordnya tadi saya 555 dan klik enter. Nah, inilah tampilan dari Ubuntu desktop. Kita bisa skip saja ini. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop. Ini adalah install Ubuntu server. Ubuntu server ini akan berperan sebagai server 2 pada topologi yang akan kita gunakan. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox, klik new, kemudian namanya ini saya akan menamakannya misalnya server 1, yaitu Ubuntu server. Maaf, maksudnya di sini adalah server 2. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa dan atur next kemudian finish. Kita jalankan. Nah, masukkan file ISO-nya. Untuk file ISO-nya saya sudah memilikinya. Jika kalian ingin mendownload, kalian bisa ke Microsoft Edge atau yang lainnya. Kita masukkan saja di sini. Nah, Ubuntu versi 24. Enter. Sini kita akan mulai menginstal. Mana untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita klik down, lagi, nah, kita skip, jadi kita down. Nah, kita lihat down lagi. Setelah itu kita klik continue, kita klik continue without updating. Nah, jadi sudah kita down lagi.
kita down. Nah, klik continue. Untuk masukkan, pertama kita masukkan namanya terlebih dahulu. Saya di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Nah, sudah klik enter. Untuk servernya yaitu namanya seperti biasa, server 2. Nah, seperti ini. Jika sudah klik username, di sini saya username-nya seperti ini. Kemudian untuk password sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan password yang sama, yaitu 555. Untuk mempermudah, masukkan lagi passwordnya untuk konfirmasi. Jika sudah, klik done, kita continue, kita done. Nah, kalian bisa melihat full lognya di sini. Jika dalam mode full log sudah ada tulisan finish CMD in target success, maka ini sudah selesai penginstalannya. Kita tinggal close, kemudian kita klik ke bawah dan pilih reboot new. Nah, kita rebooting. Sekarang tinggal kita tunggu. Untuk yang file ini kita skip saja, karena ini memang sering terjadi. Nah, kita sedang dalam proses rebootingnya. Sehingga kita bisa login dengan nama dan juga passwordnya yaitu 55. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah cloning Debian. Pada topologi kali ini kita membutuhkan 2 Debian. Kita sudah dapat 1 Debian untuk router, tinggal yang kedua. Nah, untuk yang kedua kita akan melakukan cloning saja, supaya tidak usah install ulang. Cloning ini adalah menduplikasi VM. Nah, ya ini, dan kita klik tombol 3 ini, maaf, mesin, kemudian clone. Kita beri namanya yaitu server 1 Debian server 1, kemudian Debian server. Nah, seperti ini. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Seperti biasa saya akan GD saja. Nah, di sini jika sudah, klik finish. Nah, untuk proses cloningnya berhasil, dan ini adalah server 1 yang kita miliki hasil dari cloning router Debian. Dan yang selanjutnya adalah snapshot VM. Sebelumnya saya sudah menjelaskan, snapshot merupakan sebuah penandaan untuk menandakan dimana jika kita melakukan konfigurasi dan error. Namun sebelum error itu kita sudah melakukan snapshot, jadi kita bisa kembali ke kondisi awal sebelum error. Sini kita akan melakukan snapshot VM supaya saat praktek nanti kita mengalami error, kita bisa snapshot, kita kembali ke kondisi awal sebelum error.
Kita mulai dari router Debian terlebih dahulu. Klik garis 3 ini, kemudian snapshot. Nah, kemudian take, kita namakan default saja. Nah, seperti ini, kemudian oke. Jadi nanti kalau semisal kita melakukan konfigurasi dan konfigurasinya error, kita bisa kembali ke kondisi awal menggunakan snapshot yang sudah kita ambil ini. Kemudian ada klien, kita juga mengambil snapshotnya. Kita namakan saja default sama. Kemudian server 2, default. Nah, lakukan juga untuk server 1. Nah, untuk snapshot kita sudah semuanya. Ketujuh adalah setup topologi, dimana kita mengatur atau menghubungkan semua VM yang sudah kita buat menjadi satu menggunakan adapter, dimana untuk router Debian ke OS ini menggunakan adapter 1 di sini. Untuk router Debian ke internal network menggunakan adapter 2. Kemudian router Debian ke klien menggunakan adapter ketiga. Adapter ini merupakan fitur yang disediakan VirtualBox untuk menghubungkan. Kita langsung saja, kita mulai konfigurasi dari router terlebih dahulu. Kita ke setting, kemudian network. Nah, kita klik yang adapter 1. Adapter 1 ini kita akan terhubung ke host OS, jadi kita akan menggunakan host only adapter, dan untuk name-nya kita gunakan yang ini. Jika sudah, kita lanjut ke adapter 2, yaitu ini akan terhubung ke internal network. Kita enable, kemudian internal network. Nah, seperti ini. Untuk menamainya di sini saya akan menggunakan server network. Nah, karena bagaimanapun juga ini akan terhubung ke dua server, jadi terhubung ke dua server menggunakan internal network, jadi saya namakan server network. Jika sudah, lanjut ke adapter 3, dimana adapter 3 ini akan terhubung ke klien seperti pada topologi. Nah, adapter 3 ada di sini, terhubung ke klien Ubuntu menggunakan sama internal network seperti adapter 2. Dan pada adapter 3 ini kita namakan client network. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik OK. Jika sudah selesai pada mengkonfigurasi pada router, sekarang kita lanjut ke mengkonfigurasi yang lain. Kita mulai dari klien Ubuntu, kita setting, kemudian ke network. Nah, sini untuk adapter 1 harus sama seperti yang pertama, router Debian, dimana untuk router Debian ini terhubung ke klien ini menggunakan klien network, jadi harus sama adapter 1. Kemudian kita menggunakan internal network. Nah, untuk namanya client network harus sama. Jika sudah, klik OK. Kemudian lanjutnya server kedua atau Ubuntu server, kita klik setting, network, dan kita juga akan terhubung menggunakan internal network. Nah, seperti ini. Untuk interface-nya kita pilih yang server network karena ini adalah server, dan untuk terhubung ke router menggunakan terhubung ke internet network router memang menggunakan internet server network sama pada router sebelumnya. Nah, ini pada adapter 2 menggunakan server network,
sama pada server juga harus sama. Kita pilih yang server network. Nah, jika sudah oke, maka server 1 juga sama seperti server 2. Kita network, kemudian adapter 1, internal network, kemudian kita akan masuk ke server network. Nah, oke. Untuk setup topologi sudah selesai. Yang terakhir adalah konfigurasi RAM VM. Nah, untuk konfigurasi RAM VM ini fungsinya yaitu pada praktek selanjutnya kita pasti akan menyalakan ke 4 VM ini secara bersamaan, dan itu membuat laptop kita hang atau mengalami keberatan, apalagi kalau memiliki spesifikasi yang tidak mendukung. Nah, untuk itu kita bisa melakukan konfigurasi RAM pada VM. Caranya yaitu kita mulai dari router terlebih dahulu, ke setting, kemudian ke sistem. Nah, di sini 2248 ini kita atur menjadi 512 saja, 512. Untuk prosesornya kita satu saja, jadi jangan lebih atau lebih buruk lagi. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Kita ke sistem, ini ke 512 juga. Server 2 juga. Kemudian server 1. Kita ubah menjadi 512 saja ya. Jawabannya pastikan 1. Nah, konfigurasi pada RAM telah selesai. Oke, mungkin itu saja pada materi lab setup kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.